Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan dengan NIM S1S1230042. Saya dari kelas genap, mahasiswa jurusan Teknik Informatika angkatan 2023. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas dari mata kuliah pemrograman berorientasi objek yang diampu oleh Bapak dosen Ada Mashur Sajia, Master Engineering, mengenai materi yang ada di Witri School, mulai dari khususnya bahasa pemrograman Python, mulai dari pendahuluan, pengantar, sampai dengan materi percabangan if else. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke websitenya. Oke, saya kecilkan dulu. Oke, kita masuk. Nah, oke, ini langsung saja kita masuk ke pengantar. What is Python? Apa itu Python? Nah, Python merupakan salah satu bahasa pemrograman yang ada dan merupakan bahasa pemrograman terpopuler saat ini. Artinya banyak yang digunakan. Bahasa ini diciptakan oleh Guido van Rossum dan rilis pada tahun 1991. Nah, Python itu digunakan untuk beberapa hal. Yang pertama, pengembangan web, sisi server, pengembangan perangkat lunak, matematika, script system, dan lain sebagainya. Jadi cukup banyak dan fleksibel ya bahasa Python ini. Nah, apa yang dilakukan oleh Python bisa dibaca sendiri dan merupakan salah satu keunggulannya. Langsung kita mulai saja belajar mengenai Python dan sintaks-sintaksnya. Oke, mungkin bagian sini kita akan mencoba buat filenya dulu. Nah, silakan buka kode editornya. Di sini saya menggunakan Visual Studio Code. Mungkin kalau lebih gampang kita kasih buat displaynya begini. Nah, saya sudah buat folder latihan tadi, dan dalam folder latihan ini saya buat satu file yang namanya exam.py, dan nanti file ini saya akan pergunakan untuk mencoba codingan-codingan yang ada dalam Witri School ini. Jadi silakan dibuat dulu. Kalau sudah, kita lanjut ke materinya. Oke. Nah, Python syntax. Nah, di halaman ini atau akan mempelajari yang pertama menjalankan sintaks Python, yang kedua indentasi, yang ketiga variabel, yang keempat komentar, dan yang terakhir adalah latihan. Pertama adalah menjalankan sintaks Python. Nah, di sini ada sintaks sederhana Python, yaitu untuk membuat atau menampilkan hello world. Caranya bagaimana? Caranya ini, yaitu print ke kurung tanda kutip hello world. Nah, cukup simpel sintaksnya dibandingkan dengan bahasa pemrograman lain. Ya, ini memang bahasa pemrograman yang paling simpel dan mudah dan sangat sederhana begitu. Nah, print ini sama dengan bahasa pemrograman lain, itu menampilkan output atau menampilkan outputan di terminalnya kita. Kalau misalkan di C++ itu namanya cout. Kalau misalkan di Java itu apa ya, print line, dan lain sebagainya. Ini kalau kita running akan muncul hello world. Nah, munculnya oke. Saya rasa untuk bagian sini menjalankan sintaks Python kita sudah clear. Kita masuk ke apa ya, indentasi Python. Nah, di sini ada contoh jika jika 5 lebih besar daripada 2, maka print 5 is greater than 2. 5 lebih besar daripada 2. Nah, ini kita copy saja. Oke, ini sintaksnya betul dan akan berhasil dieksekusi karena, coba kita dulu sebelum saya jelaskan.
Apakah 5 is greater than itu akan muncul? Oke, muncul ya. Nah, jadi merupakan salah satu apa ya? Contoh indentasi dalam Python. Indentasi itu apa? Indentasi itu yang ini, yang menjorok ke belakang. Nah, uh, saya berikan dulu contoh kedua. Contoh yang salah. Ini yang salah nah. Yang salah. Dan ini kita print saja. Kita komen. Nah, ini contoh yang salah. Ini kalau kita running tidak akan jalan. Kenapa? Karena tidak menggunakan indentasi dalam satu bungkus if ini. Aturannya, kalau kita menggunakan if, terus kita mempunyai satu output, aturannya ini harus diinden. Baik itu inden menggunakan tab yang seperti saya lakukan saat ini, ataupun inden menggunakan spasi. Nah, seperti yang kita tahu, dalam satu tab itu terdapat 4 kali spasi. Nah, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Oke, jadi kalau 2 tab berarti ada 4 kali 2, 8 kali spasi. Nah, terserah mau pakai yang mana, mau pakai indentasi yang berupa 1 kali space, 2 kali space, 3 kali space, 4 kali space, atau menggunakan tab, 2 tab, terserah. Yang penting antara if dan print itu tidak boleh sejajar, harus ada bedanya. Print itu harus menjorok. Artinya kenapa? Print ini merupakan bagian dari if, begitu dia. Nah, kalau misalkan kasusnya begini, oke. Nah, ini tetap benar. Kenapa? Karena ya sama-sama menggunakan inden. Yang salah itu tidak menggunakan inden sama sekali. Nah, ini salah ini karena ada muncul expected indent, itu kan. Nah, if yang pertama ini, bungkusan pertama itu menggunakan indentasi 1 kali space, sedangkan indent yang kedua menggunakan 2 kali space. Ini tidak mengapa karena ini diperbolehkan dalam penggunaan 2 bungkusan if. Kalau kita running, muncul 5 is greater than 2 dan 5 is greater than 2 2 kali. Nah, muncul kan? Nah, pertanyaannya bagaimana kalau kayak begini? Misal kita mempunyai satu if, bungkusan if. Nah, dalam satu bungkusan ini kita mempunyai 2 output atau lebih dari satu output. Nah, kenapa di sini ada tulisan error sementara kita sudah pakai indent? Karena kalau misalkan dalam satu bungkusan if, kalau mau memakai lebih dari satu output, aturannya indentasinya itu harus sama. Jadi kalau misalkan awalnya kita memakai space 1 kali space dalam indentasinya, maka yang kedua juga kita harus menggunakan 1 kali space dan akan jalan programnya. Nah, jalan kan? Nah, begitu pula terserah kita mau pakai tab kah atau space lah, terserah. Yang jelas harus konsisten. Kalau misalkan mau pakai tab semua. Kalau misalkan mau pakai space semua. Mungkin jelas. Oke, kita masuk ke ketiga, variabel Python. Nah, ini merupakan variabel. Nah, variabel itu akan dijelaskan pada materi selanjutnya. Nah, di sini akan saya berikan dulu contohnya. X itu merupakan variabel yang nilainya itu adalah 5. Yaitu merupakan variabel dan nilainya itu adalah hello world. Jadi misalkan kita terus ini kita print X dan print Y. Kita running, akan muncul 5 dan hello world. Oke, muncul kan? Nah, kita next. Nah, komentar. Oke, komentar.
Python memiliki kemampuan memberi komentar untuk tujuan dokumentasi dalam kode. Ya, jadi komentar ini sangat banyak sekali kegunaannya. Di samping untuk memudahkan kita untuk merapikan codingan kita, yang selanjutnya itu guna dari komentar adalah supaya memudahkan kita dalam misalkan dalam mengerjakan suatu project yang melibatkan lebih dari satu orang. Artinya kita kerjasama dengan orang lain. Tag komentar ini sangat diperlukan. Contohnya itu bagaimana? Misalkan di sini. Oke. Nah, kalau misalkan tidak ada tanda pagar di depan this is a comment, ini terhitung sebagai codingan atau sintaks. Tetapi kalau misalkan kita letakkan tanda pagar di depannya, ini terhitung sebagai comment. Artinya apa? Artinya this is a comment atau barisan ini itu tidak akan dieksekusi oleh program yang nantinya tidak akan tampil ke dalam terminal. Yang tampil hanya print hello world. Gitu dia. Jadi apapun kita tulis di sini itu tidak akan tampil di dalam terminal karena kita sudah kasih komen. Artinya program itu mengabaikan kode ini. Itu tidak dianggap gitulah. Yang dianggap adalah print hello world. Nah, ini merupakan contoh komen dalam satu baris. Bagaimana kalau misalnya codingannya ada banyak, misalkan ada banyak bla 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 bla, terus saya mau komen, masa cara pertama bisa dengan kalau misalkan memang rajin, kita ya satu-satu kita komen, kita depannya kita kasih simbol pagar dan seterusnya sampai selesai. Tapi kan akan lama dan perlu ketahui kalau misalkan dalam project-project itu akan banyak sekali codingannya bisa sampai ribuan malah. Jadi kalau misalkan kita mau pakai tag comment dalam satu baris itu akan bisa tapi mempersulit diri. Nah, cara cepatnya adalah namanya adalah multi-line comment. Mana ya? Wait. Oh ya, namanya multi-line comment. Nah, ini. Nah, ini bisa memakai satu-satu dan ada multi-line comment, yaitu menggunakan petik 2-3 kali. Caranya kita blok semuanya, kita komen, terus kita tekan shift, tekan tanda kutip 2, 1, 2, 3 dan sudah terkomen. Sangat mudah kan? Jadi yang pertama itu menggunakan simbol pagar dan yang kedua adalah menggunakan tanda kutip 2 sebanyak 3 kali. Oke, kita next. Python variable. Nah, variabel itu merupakan suatu wadah yang menyimpan suatu nilai data. Nantinya akan kita panggil ke dalam sebuah codingan. Jadi misalkan sini mempunyai variabel x. Nah, saya kasih nilainya itu 5. Berarti kalau misalkan saya print x, maka yang tampil adalah 5. Oh, ini nggak boleh indent ya. Saya print x, maka yang tampil adalah 5. Nah, gitu. Terus lihat sini. Nah, contohnya sini x sama dengan 5 dan y sama dengan John. Maka kalau misalnya print x dan print y, yang tampil adalah 5, terus di bawahnya adalah John. Ini sudah betul. Kita coba saja. Nah, maka yang tampil adalah 5 dan John. Kita lihat apakah betul. Indent. Oh, salah. Wait.
Nah, adalah 5 dan John. Oke, simpel ya. Variabel tidak perlu dideklarasikan dalam tipe tertentu dan bahkan dapat mengubah tipe setelah ditetapkan. Oke, itu namanya nanti di casting. Kita mengubah suatu tipe data menjadi yang kita inginkan. Ini merupakan contoh selanjutnya. X sama dengan 4, X sama dengan Sally. Nah, di sini menarik. Kenapa? Karena kedua variabel itu merupakan tipe yang sama atau sama-sama variabel X. Pertanyaannya, kalau misalkan kita print X, yang tampil itu apa? Nah, kita lihat. Nah, ini kan sama. Tadi itu beda. Di sini X, ini Y, dua variabel yang berbeda. Kalau misalkan pada kasus ini itu X-nya variabelnya sama-sama X. Terus pertanyaannya, yang mana nanti tampil di terminal gitu. Nah, kalau misalkan dalam suatu sintaks terdapat dua variabel, maka yang akan tampil di terminal itu merupakan penulisan variabel terakhir. Jadi pada kasus ini yang akan tampil di terminal adalah X dengan Sally. Berarti print X adalah Sally. Maka yang akan tampil itu adalah Sally. Kita running, nah itu kan Sally. Jadi begitu. Oke, kita next. Nah, ini adalah casting. Seperti saya bilang tadi, kita bisa mengubah tipe data dalam variabel yang awalnya berbeda menjadi sesuai dengan tipe data yang kita inginkan atau kita butuhkan. Misalkan di sini contohnya, ada 3 variabel X, Y, Z. Nah, X-nya itu kita pengen 3 ini menjadi string, terus yang Y kita pengen 3 ini menjadi integer, dan Z kita pengen 3 ini menjadi float. Maka caranya itu seperti begini, namanya casting. Kemudian kita print X, Y, dan Z. Kita running. Oke. Hasilnya kan berbeda. Meskipun di sini sama-sama 3, tetapi outputnya berbeda. Kenapa? Karena yang ketiga ini 3,0 merupakan tipe data float sesuai dengan yang kita casting, float. Jadi kita mengubah 3 ini menjadi float, menjadi desimal. Float itu tipe data yang ada komanya atau desimal. Nah, sementara yang string dan integer ini sebenarnya berbeda. Yang pertama ini merupakan 3 string dia, maksudnya dia merupakan suatu huruf atau kata. Sedangkan yang integer ini, yang kedua ini, output kedua merupakan 3 bilangan atau angka. Jadi sebenarnya ini berbeda meskipun terlihat sama di sini. Nanti pada contoh selanjutnya akan dijelaskan lebih jelasnya gitu. Jadi beginilah cara mengubah atau pengaplikasian casting. Nah, oke. Di sini ada cara mendapatkan tipe data suatu variabel. Caranya bagaimana? Misalkan saya punya variabel namanya X sama dengan 7. Terus saya punya variabel Y sama dengan high. Nah, misalkan saja kedua variabel ini kita tidak tahu, kita ragu. Ini tipe datanya apa sih? Apakah integer, float, kompleks, atau boolean, atau string, dan lain sebagainya. Itu bisa kita atasi dengan cara kita print, buka kurung, type, buka kurung, X, dan itu juga yang selanjutnya. Maka dengan cara ini kita bisa mengetahui tipe data apa sih yang terdapat pada variabelnya kita. Kita running dan muncul. Variabel pertama kelasnya adalah integer, tipe data integer. Variabel kedua Y merupakan string. Oke. Next. Oke, tanda kutip tunggal atau ganda.
Ini contoh. Nah, X sama dengan tanda kutip 2 John itu sama saja dengan X sama dengan tanda kutip 1 John. Ini sama-sama string. Jadi tidak membedakan kedua ini. Misalnya kita print X. Oh ya. Jadi terserah mau pakai mana, tetapi saran saya kalau misalkan kita memakai salah satu dari kutip ini itu harus konsisten. Kalau awalnya memang pakai strip 2, kutip 2, kita selanjutnya memakai kutip 2. Begitu pula dengan kutip 1. Oke, next. Oke, sensitif atau peka huruf besar dan kecil. Misalkan saya punya contoh di sini. Ada variabel A kecil itu sama dengan 4. Terus ada variabel A kapital, itu variabelnya adalah CLI. Nah, meskipun sama-sama variabel A, tapi ini tidak sama atau jelas berbeda. Kenapa? Karena seperti saya bilang tadi, ini pada Python itu adalah dia case sensitif, artinya dia peka huruf besar dan kecil. Jadi ini dianggap berbeda. A besar dan A kecil itu dalam variabel itu berbeda. Kalau kita running, ini hasilnya akan beda. Kita belum input, kita belum print A, print A, and then print A kapital. Kita running 4 dan seri. Oke, jelas berbeda kan? Jadi mohon diperhatikan dalam penamaan variabel, khususnya dalam huruf besar dan kecilnya. Next. Oke. Python nama variabel, penamaan variabel. Nah, ini merupakan 1, 2, 3, 4, 5 merupakan aturan dalam penamaan variabel. Suatu variabel dalam Python dapat memiliki nama yang pendek seperti yang tadi saya bikin, A kapital, atau nama yang lebih deskriptif misalnya age, char name, total underscore volume, dan sebagainya. Dengan syarat, yang pertama, nama variabel harus dimulai dengan huruf atau karakter garis bawah. Jadi, yang kedua, nama variabel tidak dapat dimulai dengan angka. Misalnya, A sama dengan 3 itu boleh. Age sama dengan 2, 3 itu boleh. 2 age sama dengan 4 ini tidak boleh. Kenapa? Seperti yang bilang, variabel tidak dapat dimulai dengan angka. Ini kan angka. Nah, kalau misalkan kekeh mau pakai angka, ya bisa taruh di belakangnya. Itu H 2 sama dengan 4. Ini diperbolehkan gitu. Jadi jelas ya, tidak boleh menggunakan angka di depan variabel. Kalau di belakang boleh. Yang ketiga, nama variabel hanya dapat berisi karakter alfanumerik dan garis bawah AZ 0 sampai 9 dan underscore. Yang keempat, nama variabel peka huruf besar kecil, case sensitif, H tetapi A-nya kapital, H semuanya kapital adalah 3 variabel berbeda. Terus, nama variabel tidak dapat berubah salah satu. Kunci Python. Jadi, kita tidak boleh menamakan variabel yang mirip atau sama dengan kunci atau keyword dalam Python. Nah, salah satu keyword dalam Python itu adalah misalnya if sama dengan 2, itu tidak boleh kan, error. Misalkan apa ya, while dengan 4. Jadi kita tidak boleh memakai keyword sebagai penamaan variabel. Contoh, myvar. Nah, ini ada 6 variabel yang berbeda. Yang pertama, myvar semuanya hurufnya kecil tanpa ada spasi. Yang kedua, myvar tetapi
semuanya hurufnya kecil dan dipisahkan oleh underscore. Yang ketiga, myvar dipisahkan oleh underscore, mirip dengan tipe kedua tetapi ditambahi dengan underscore di awalannya. Yang keempat, myvar tetapi kata kedua hurufnya itu huruf pertamanya kapital. Yang kelima, semua hurufnya kapital. Dan keenam, myvar dengan tambahan angka 2 di belakangnya. Ini semua diperbolehkan dan akan dieksekusi program ataupun tidak ada error. Nah, ini merupakan contoh variabel yang salah. Seperti saya jelaskan tadi, tidak boleh angka di depan, tidak boleh pakai strip. Kalaupun mau dipisah harus menggunakan underscore dan tidak boleh menggunakan spasi. Tidak boleh menggunakan underscore. Variabel multikata. Nah, kalau ingin penamaan variabelnya itu lebih dari satu kata, misalkan di sini adalah my variable name, maka penulisannya itu dibedakan menjadi 3, yang ada namanya case camel atau Pascal case, juga ada juga namanya snake case. Nah, yang mana sih yang dimaksud dengan camel case? Camel case itu merupakan suatu penamaan variabel di mana setiap kata kecuali yang pertama dimulai dengan huruf kapital. Misalkan my variable, semuanya kan huruf kapital, huruf awalannya, tetapi huruf kata pertamanya tidak gitu. Terus Pascal case itu di mana setiap kata dimulai dengan huruf kapital. Jadi setiap kata huruf pertamanya itu kapital, seperti ini, my variable dan name semuanya kapital. Yang ketiga adalah snake case, setiap kata dipisahkan oleh karakter garis bawah atau underscore dan huruf kecil semua. Sudah jelas? Oke, jadi ada 3 ya penamaan multikata dalam variabel. Ada camel case, Pascal, dan snake case. Dan yang paling sering digunakan itu adalah snake case. Saya juga sering menggunakan snake case. Kita next. Menetapkan beberapa nilai. Oke. Nah, misalkan sini saya punya contoh x, y, z sama dengan orange, banana, cherry. Maka kalau misalkan di print x, y, z, yang muncul adalah print x-nya itu adalah orange, print y-nya ada banana, dan print z-nya adalah cherry. Kita coba print a, kita running. Nah, itu orange, banana, dan cherry. X orange, Y banana, dan Z-nya adalah cherry. Satu nilai ke beberapa variabel. Menetapkan nilai yang sama ke beberapa variabel dalam satu baris. Contohnya, X sama dengan Y sama dengan Z sama dengan orange. Artinya apa? Bahwa 3 variabel yang berbeda ini memiliki satu nilai yang sama, yaitu orange. Jadi misalkan kalau misal dipilih X, Y, Z, ya hasilnya adalah orange, orange, dan orange. Kita buktikan. Kita running pakai orange. Nah, itu oke. Terus bongkar koleksi. Oke. Di sini contohnya kita salin dulu. Nah, sini ada variabel fruits yang dalamnya itu ada namanya list atau array. Terdapat apple, banana, dan cherry. Nah, di sini saya buat lagi variabel x, y, z, 3 variabel lagi sama dengan fruit. Artinya x, y, z itu sama dengan fruit. Sementara fruit sendiri itu isinya adalah apple, banana, dan cherry. Maka secara tidak langsung saya casting x itu nilainya apple, y nilainya banana, dan z nilainya cherry. Maka kalau saya print ketiganya, yang muncul adalah apple, banana, cherry. Nah, oke, kita next. Output variable keluaran. Fungsi Python print sering digunakan untuk mengeluarkan variabel ya. Print itu digunakan untuk mengeluarkan variabel seperti dengan cout di C++ ataupun print line di Java.
X sama dengan Python is awesome, print X, ya maka yang muncul adalah Python is awesome. Oke, sini ada contoh lagi, X sama dengan Python, Y sama dengan is, Z sama dengan awesome, print X, Y, Z, maka yang muncul adalah Python is awesome dalam satu baris. Python is awesome satu baris ya, karena dipisahkan oleh koma. Nah, selain menggunakan koma, bisa menggunakan juga operator plus. Ini sama saja. Nanti hasilnya akan satu baris begini, Python is awesome. Oke, oh ya, operator plus ini kan secara harfiahnya itu digunakan untuk penjumlahan. Jadi, misalnya X sama dengan 5, Y sama dengan 10, maka print X tambah Y adalah 5. 5 tambah 10 adalah 15. Jadi, beda data, beda tipe data, bahkan beda print. Meskipun operatornya sama, maka tidak menjamin tampilan di terminalnya itu sama, outputnya sama. Oke, ini contoh sintaks yang salah. Karena kenapa? Di sini dia memakai integer, sedangkan variabel keduanya dia memakai string. Terus printnya dia memakai operator plus. Ini salah karena operator plus hanya bisa dipakai oleh variabel yang tipe datanya itu sama. Misalkan yang pertama di sini, ini kan semuanya string, jadi yang keluar adalah Python is awesome. Terus yang kedua di sini semuanya adalah integer, maka yang keluar adalah 15. Sementara kalau misalnya ini beda, ya tidak bisa lah dieksekusi oleh program. Oke, kita next, mungkin sudah jelas. Global variable. Variabel global. Nah, di sini ada contoh X sama dengan awesome. Nah, X di sini difungsikan sebagai variabel global. Artinya apa? Nanti X ini dipanggil atau dipakai oleh semua fungsi. Di sini saya ada fungsi def, namanya my function. Di dalamnya adalah print Python is plus X. Nanti yang keluar adalah Python is awesome, karena X-nya ini merupakan nilai dari X ini adalah awesome. Jadi Python is tambah awesome, jadi Python is awesome. Jadi kurang lebih sama dengan yang ini. Nah, ini adalah contoh kedua, X dengan awesome, ada function namanya my function. Nah, tetapi di dalam fungsi ini terdapat variabel lagi namanya fantastic. Nah, terus dia print Python is, pertanyaannya yang muncul adalah awesome atau fantastic. Yang muncul di dalam def ini atau fungsi ini kan satu fungsi, itu adalah fantastic. Kenapa? Karena dia menulis ulang lagi variabel X-nya di dalam sini, meskipun ini global. Tapi kalau misalkan di casting lagi di sini, yang tampil adalah di dalam baris fungsinya ini. Sementara kalau output kedua, ya yang tampil adalah Python is awesome. Kita buktikan apakah saya benar. Kita running dan oke, Python is fantastic, betul, dan Python is awesome. Oke, kata kunci global. Oke, global itu merupakan sebuah keyword. Nah, ini salah satu keyword Python lagi. Global X artinya X itu merupakan variabel global, sama dengan ini, tapi ini adalah versi keywordnya atau kunci dalam Python. Maka yang tampil adalah Python is fantastic. Oke, kita next saja. Ini latihan. Oke, nanti kita kerja di masing-masing. Kita masuk ke materi tipe data Python. Nah, tadi kan saya sudah tinggung tipe data Python. Di Python itu ada apa saja? Yang pertama ada integer,
yang kedua ada float, yang ketiga ada kompleks, yang keempat ada string, yang kelima adalah boolean dan sebagainya. Nah, ini tipe datanya string, str, integer, float, kompleks, ada jenis urutan, list, tuple, range, dict, whole, bytes, dan sebagainya. Nah, ini cara mendapatkan tipe data tadi menggunakan kode type. Jadi X merupakan kelas integer. Nah, mengatur tipe data ini string, integer, 20,5 itu float, X dengan 1J, J ini merupakan simbol dari imaginer, merupakan tipe data bilangan kompleks. X, apple, banana, cherry, ini merupakan list atau array. Apple, banana, cherry, dalam kurung ini merupakan tuple. Range 6 merupakan range. Name, John, age 36 merupakan dict, set, from z, dan lain sebagainya. Mungkin bisa dibaca sendiri. Kita next. Oke, sekarang ke angka Python atau tipe numeriknya. Itu ada 3, int, float, dan kompleks. Nah, yang tadi saya contoh-contohnya ini merupakan tipe data integer. X dengan 1 itu integer, kan 1 itu bilangan bulat ya. Integer itu adalah tipe data bilangan bulat. Y sama dengan 2,5, 2,8 itu merupakan float. Kenapa? Karena 2,8 itu adalah tipe data float atau bilangan desimal. Z sama dengan 1J, J itu merupakan imaginer yang otomatis merupakan anggota bilangan kompleks. Oke, ini tab untuk mengetahui tipe data adalah suatu variabel integer merupakan tipe bilangan bulat, positif, negatif, tanpa desimal dengan panjang tidak terbatas. Oke, ini float. Angka titik mengambang adalah angka positif atau negatif yang mengandung satu atau lebih desimal. Jadi jika dia ada desimalnya, berarti dia termasuk float. Nah, 1,10, 1,0, min 35,59 itu merupakan float semua. Oke, kompleks, ini beginner, 3 tambah 5J, Y sama dengan 5J, Z sama dengan min 5J, merupakan tipe data kompleks. Kita lihat coba, kita running, and then kompleks kan. Oke, konversi tipe. Mengonversi dari satu tipe ke tipe lain dengan metode integer, float, dan kompleks. Nah, sorry. Di sini contohnya saya jelaskan sedikit. Jadi di sini kita mempunyai 3 variabel awal x, y, z, yang dimana x nilainya 1, y 2,8 dan z 1j. Seperti kita tahu bahwa x merupakan integer, y itu float, dan z itu merupakan tipe data kompleks. Nah, di sini terus ditulis lagi variabel a kecil sama dengan float dalam kurung x, artinya di casting. Artinya sekarang variabel x itu berubah menjadi float, bukan lagi integer. Sama dengan variabel y. Di sini ada b sama dengan integer y. Artinya variabel y yang awalnya float di casting menjadi integer. Dan kompleks tetap menjadi kompleks karena bilangan kompleks itu tidak bisa di casting menjadi bilangan lain atau tidak bisa diubah menjadi tipe data bilangan lain. Kompleks tetap kompleks. Jadi misalkan kalau misal di print a, b, c yang tampil adalah x-nya float, y-nya integer, dan x-nya adalah kompleks gitu. Nah, angka acak ini merupakan suatu sintaks atau kode untuk kita kayak membuat suatu program untuk menentukan bilangan acak. Salah satunya kita memakai random ini. Jadi kodenya itu adalah import random, print random range 1 sampai 10. Misalkan kita copy, kita coba di VS Code. Nah, import random, kita random modul namanya random atau library random. Nah, kita print random dot range 1 dengan 10. Berarti range
angka acaknya itu ada dari 1 sampai dengan 10. Kita running 3, kita running 4, nah 8. Nah, kan terasa kan sangat asik sekali. Next. Nah, Python casting. Nah, dalam Python casting, yang pertama itu adalah menentukan jenis variabelnya. Casting dalam Python dilakukan dengan menggunakan fungsi konstruktor, yang dimana integer membuat bilangan integer dari literal integer, literal float dengan menghilangkan semua desimal, atau literal string dengan syarat string itu mewakili bilangan bulat. Itu juga dengan float dan string. Contohnya, x sama dengan integer 1, y sama dengan integer 2,8, y sama dengan integer dalam 3 tapi dia ada tanda kutip duanya. Nah, ini merupakan contoh bilangan bulat. Nanti yang tampil adalah 1, 2, dan 3. Kenapa? Karena ya di casting ada integer. Integer itu merupakan bilangan bulat. Meskipun di sini ada 2,8, yang diambil hanya satu angkanya di belakang koma, jadi hanya 2. Meskipun sini adalah string, yang diambil adalah 3. Kalau tidak percaya, kita lihat. Kita print dulu. Oh shit. Kita print x, y, x, y, z. Kita running. Nah, 1, 2, dan 3 kan, karena yang kita casting adalah kita paksa diubah-berubah menjadi integer. Nah, beda lagi dengan float. Nah, kalau misalkan kita ubah semua menjadi float, meskipun dia awalnya 1, yang akan tampil di terminal adalah 1,0. Ini 2,8, 3, 3,0, dan 4,2 gitu. Itu juga dengan senar. Oke, next. Jadi begitu ya casting. String Python. Nah, tadi kita sudah singgung sedikit mengenai string. Itu menggunakan 2 tanda kutip dan 1 tanda kutip. Terserah mau pilih yang mana, itu sama saja. Print hello dan print hello, tanda kutipnya 1 itu sama saja. Kutipan dalam kutipan. Anda dapat menggunakan tanda kutip di dalam string selama tanda kutip tersebut tidak cocok dengan tanda kutip yang ada di sekitar string tersebut. Nah, artinya begini. Print it's right. Ini kan ada tanda kutip sini. Ini bisa dipakai selama tanda kutipnya itu hanya tidak mempengaruhi pengenalan tipe data string. Jadi bisa dipakai. Yang hanya diperhatikan hanya jangan sampai penggunaan tanda kutip di dalam kutipan itu mempengaruhi sintaks atau tipe data string itu sendiri. Menetapkan string variabel. Ini seperti yang tadi, misalnya saya punya variabel a, nilainya hello, print a, jadi yang tampil adalah hello. String multiline. Menetapkan string multiline ke satu variabel menggunakan 3 tanda kutip. Nah, ini merupakan contoh komen multiline. Jadi menggunakan 3 tanda kutip. Oke, string array. Misalnya A1. Oke, perulangan string for x in banana, print x. Berarti yang muncul adalah banana. Panjang tali, pakai len. Oh ya, untuk kode untuk sintaks untuk menentukan panjang sesuatu variabel itu merupakan len. Hello world, print len a. Berarti panjangnya nilai dalam variabel a itu ada berapa? Kalau kita hitung adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ya. Coba kita tes apakah saya benar 13. Jadi len itu digunakan untuk menghitung jumlah betul kan 13. Menghitung jumlah panjang atau banyaknya data dalam sebuah variabel. Oke, kita next saja.
Oh, ini adalah apa ya, memotong string. Misalkan sini saya punya variabel b dengan nilai hello world, saya print b, tapi sini saya mempunyai apa ya, array 2:5, berarti yang muncul nanti adalah huruf kedua dan huruf kelima gitu. Oke, berarti ini artinya 0,25 berarti gini coba. Nah, kalau dalam array begini, satu data ini kan dihitung dari 0, berarti H ini merupakan 0, berarti 0, 1, 2, 3, 4, 5, spasi dihitung juga 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nah, kalau misalkan 0, ini artinya dihitung dari 0, 0 berarti H dan 5, berarti 1, 2, 3, 4, 5 dan O nya, berarti yang tampil adalah H dan O atau hello. Kita coba. Nah, yang tampil adalah hello karena dari 0 sampai dengan 5. Oke, kita potong sampai akhir. Nah, ini kebalikan dari potong awal. Jadi kita mulai dari 2. Misalkan sini kalau 2-nya di mana ya? 1, 2. Berarti dari E ya. E sampai dengan 0. Coba kita running. Iya. Dari elo. Berarti 2-nya tidak dihitung. Berarti 1, 2. Ini setelah 2. LLO word sampai terakhir. Oke. Oke, kita next. Modifikasi string. Oke. Nah, hello world. Oke, mungkin kita saja ke string, sudah jelas di situ untuk boolean. Nah, boolean merupakan tipe data yang outputnya itu adalah true dan false. True itu sama dengan 1 dan false adalah 0. Oke, itu saja merupakan contoh-contoh dari boolean. Jika A sama dengan 200, B sama dengan 33, B lebih besar daripada A, berarti 33 lebih besar daripada 200, maka B is greater than A, berarti yang akan dieksekusi adalah else-nya. B is not greater than A, B tidak lebih besar daripada A, maka dia false. Oke, operator. Nah, operator digunakan untuk melakukan operasi pada variabel dan nilai. Contohnya adalah ya tadi saya gunakan adalah operator plus untuk menjumlahkan kalau misalkan dia tipe datanya integer, dan untuk menggabungkan kata kalau misalkan dia tipe datanya adalah string. Misalkan print 10 tambah 5, maka adalah yang tampil adalah 15. Nah, operator dibedakan menjadi beberapa kelompok. Pertama, operator aritmetika, penugasan, perbandingan, logika, identitas, keanggotaan, dan bitwise. Operator aritmetika yang kayak tadi adalah plus, kurang, bintang, bagi, modulus, dan exponentiation, floor division. Operator penugasan contohnya adalah sama dengan apa ini, plus sama dengan, kurang sama dengan, bintang kali sama dengan, bagi sama dengan, modulus sama dengan apa tadi namanya, exponentiation sama dengan, terus dan lain sebagainya, pangkat sama dengan, lebih besar sama dengan, dan lain sebagainya. Operator perbandingan ada sama dengan, ada tidak sama dengan, ada lebih besar, kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, lebih dari dan sama dengan. Operator logika ada and, ada or, ada not. And disimbolkan dengan and, or pakai or, dan not pakai begini, not di depan, terus dalam kurungnya itu adalah kondisinya. Operator identitas Python ada is dan is not. X is y, X is not y.
Terus selanjutnya adalah operator keanggotaan Python, ada in dan not in. Yang terakhir adalah operator bitwise. Operator bitwise digunakan untuk membandingkan angka biner. Jadi kalau misalnya datanya biner, kita pakai operator bitwise. Ada logo n, ada logo or, ada XOR, ada not, ada zero fill left shift, ada assign right shift, dan sebagainya. Ini kita masuk di ada Python list atau array-nya. Nah, kita sudah bahas. Ini merupakan contoh dari array. Misalkan sini ada apple, ada variable namanya dislist, apple, banana, cherry, apple, cherry, print list, berarti yang dipin adalah semuanya ini, kelima ini. Oke. Oke, next. Nah, mengakses item daftar. Saya ada variable dislist, anggotanya adalah apple, banana, dan cherry. Nah, print dislist 1. Yang ke satu adalah banana. Kita lihat apakah betul yang muncul adalah banana. Nah, itu satu, karena dalam array atau list hitungannya itu dari 0, dari 0, 1, 2. Meskipun di sini ada 3 item, tapi kalau dalam list ini hanya sampai 2, 0, 1, 2. Oke, next. Tuple. Nah, mytuple, sini ada variabel mytuple, isinya adalah apple, banana, dan cherry. Tuple digunakan untuk menyimpan beberapa item dalam satu variabel. Tuple adalah salah satu dari 4 tipe data bawaan dalam Python yang digunakan untuk menyimpan sekumpulan data. 3 lainnya adalah list, set, dan dictionary. Semuanya dengan kualitas dengan penggunaan yang berbeda. Tuple adalah salah satu koleksi yang teratur dan tidak dapat diubah dia. Berbeda dengan list, set, dan dictionary. Tuple ditulis dengan tanda kurung bulat. Kalau array atau list ditulis dengan kurung siku. Contohnya, this is tuple. Ada 3 itemnya, apple, banana, dan cherry. Print this is tuple. Itu bedanya pakai kurung bulat dia. Apple, banana, cherry. Oke. Access tuple. Oke, ini akses tuple. Anda dapat mengakses item tuple dengan merujuk ke nomor indeks dalam tanda kurung siku. Misalkan sini ada saya variabelnya this is tuple. Itemnya adalah apple, banana, dan cherry. Print this is tuple dalam kurung siku 1. Maka yang diprint adalah banana. Oke, mirip-mirip dengan list tadi ya. Terus kita masuk ke set saja. Mungkin sudah jelas tadi mengenai tuple. Nah, set digunakan untuk menyimpan beberapa item dalam satu variabel. Set adalah salah satu dari 4 tipe data bawaan dalam Python, digunakan untuk menyimpan kumpulan data. Oke, suatu himpunan adalah suatu koleksi yang tidak berurutan, tidak dapat diubah, dan tidak dapat memiliki indeks. Catatan, item yang dapat diterapkan tidak dapat diubah, tetapi Anda dapat menghapus item dan menambahkan item baru. Contoh, this is set apple, banana, cherry. Print this is set. Atau yang tampil adalah yang tampil adalah semuanya ini, apple, banana, dan cherry. Oke. Nah, ini ya bedanya tuple dengan set. Set itu mirip dengan himpunan, ada kurung kurawal. Kalau tuple dia kurung bulat. Oke. Kamus dictionary. This is dict. Oke. Kamus digunakan untuk menyimpan nilai data dalam pasangan kunci nilai. Kamus adalah suatu koleksi yang teratur, dapat diubah dan tidak dapat memperbolehkan adanya duplikat. Oke, ini contohnya dari dictionary. Kita print saja. Nah, di sini ada dict. Isinya adalah brand, Ford, model Mustang, year. Kalau misalnya kita print this, yang muncul adalah semuanya. Oke. Ini kayak misalkan kayak
identitas diri ini. Nah, ini cocok dengan dictionary. Nah, kalau misalkan ada contoh kayak begini, misalkan yang saya mau tampilkan itu hanya brandnya, berarti yang tampil adalah Ford. Oke. Nah, tuh. Oke. Setelah itu ada dictionary. Selanjutnya kita masuk ke materi terakhir adalah if else. Nah, if else merupakan salah satu percabangan di dalam Python, yang dimana Python mendukung kondisi logika umum dari matematika, sama dengan A sama dengan B, A tidak sama dengan B, A kurang dari B, A kurang dari sama dengan B, A lebih besar dari B, A lebih besar sama dengan B. Kondisi ini dapat digunakan dalam beberapa cara. Yang paling umum adalah dalam pernyataan if dan perulangan. Pernyataan if ditulis menggunakan kata kunci if. Misalkan A sama dengan 33, B sama dengan 200, if B lebih besar daripada A, maka print B is greater A. Coba kita cek. Misalnya kita buat jadi B besar dari A. Oke. Dari A. Nah, B lebih besar daripada A. Karena memang B 200 itu lebih besar daripada 33. Makanya muncul ini. Kan dia true ya. Oke. Oke. Jangan lupa seperti materi awal tadi, kalau kita menggunakan bungkusan if, jangan lupa menggunakan indent. Ini contoh yang salah karena tidak menggunakan indent pada saat menuliskan kode printnya. Elif. Nah, elif itu merupakan kata kunci yang berada dalam Python yang mengatakan jika kondisi sebelumnya tidak benar, maka coba kondisi ini. Jadi misalkan di sini A sama dengan 33, B sama dengan 33. If B lebih besar daripada A, maka B lebih besar daripada A. Print yang ini. Tetapi jika kondisinya tidak benar, jika B tidak lebih besar daripada A, maka A dan B are equal, itu sama. Jadi elif itu mengatakan bahwa jika kondisi yang pertama itu tidak benar, maka coba kondisi yang ini. Oke. Else merupakan kata kunci yang tidak ditangkap oleh kondisi sebelumnya. Jadi kalau misalkan yang kondisi pertama salah, elif juga salah, maka dia masuk ke else. Seperti contoh, A sama dengan 200, B sama dengan 33. Jika B lebih besar pada A, maka print B is greater than A. Jika tidak, maka elif A sama dengan B. Jika tidak juga, maka else print A is greater than B. Oke. Ini merupakan contoh penulisan singkat dari if else. If A lebih besar daripada B, maka print A is greater than B. Oke. Kita coba. Kita running dan oke. Error karena A belum dikasihkan data tadi. Misalkan oke. Misalkan A sama dengan 2, B sama dengan 4. Kita running. Oke, tidak tampil karena ya tidak memenuhi syaratnya. Ini merupakan dan if A lebih besar daripada B dan C lebih besar daripada A, maka both condition are true. Oke, menggunakan operator logika and dan or. Oke, pertanyaan lulus dan lain sebagainya. Oke. Mungkin sekian penjelasan materi dari saya mengenai
apa ya, bahasa pemrograman Python dimulai dari pengantar sampai dengan materi IPS. Maaf jika ada kekurangan, dan terima kasih atas perhatian dan waktunya. Saya mohon maaf bila ada salah. Terima kasih. Saya Muhammad Ridwan dengan NIM 042, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.